Kita pasti pernah melihat dua warung mie ayam bakso. Warungnya sebelahan, jualannya makanan yang sama, di pasar yang sama, dengan modal dan jam kerja yang hampir sama. Tapi warung yang satu ramai pakai banget, sedangkan warung yang satunya sepi, padahal rasanya kurang lebih sama. Dan tentu saja, pendapatan mereka berbeda jauh bagi bumi dan langit. Kita pasti tahu dan pernah melihat ada orang yang kerjanya banting tulang, kerja dari subuh sampai larut malam, tapi hidupnya tetap serba kekurangan. Sementara ada orang yang kerjanya terlihat santai, tapi rezekinya terus mengalir deras. Sebenarnya, bagaimana sih cara kerja rezeki ini? Kenapa hasil tidak berjalan sesuai dengan usaha manusia? Jika memang rezeki ada campur tangannya Allah, kenapa Allah membedakan hamba-hambanya? Padahal usaha yang dilakukan jauh lebih gigih dan lebih keras. Ada 3 kelompok pemahaman tentang rezeki umat Islam hari ini. 2 kelompok salah dan yang satu adalah benar. Seperti apa pemahaman yang benar itu? Selamat datang di pembahasan paradoks rezeki. Di sini kita akan membahas kesalahpahaman tentang rezeki. Kenapa ini sangat penting? Karena ketika orang salah memahami konsep rezeki, banyak membuat orang bingung, stres, sombong, atau bahkan berputus asa. Banyak orang mengira rezeki itu murni matematis. Semakin keras kerja, pasti semakin kaya. Ada juga yang mengira rezeki itu murni takdir. Kalau sudah jatahnya, tidak perlu kerja pun pasti datang sendiri. Mana pemahaman yang benar? Atau jangan-jangan kedua pemahaman ini keliru? Di pembahasan ini, kita akan coba meluruskan pemahaman yang salah sedikit demi sedikit, sehingga sampai pada pemahaman yang sahih tentang rezeki. Mari kita mulai pembahasannya. Banyak orang yang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari usahanya. Jika orang bekerja keras, kemudian menerima gaji beserta bonus, hal itu dianggap sebagai hasil usahanya. Pedagang yang memperoleh keuntungan dianggap sebagai hasil usahanya. Dokter yang menerima bayaran karena mengobati pasiennya dianggap upah itu datang dari dirinya. Kelompok ini meyakini bahwa rezeki adalah hasil murni dari usaha dan kepintaran mereka. Dalam pikiran mereka, saya yang bekerja, saya yang memeras keringat, maka hasil ini adalah 100% karena usaha saya. Pertanyaannya adalah, apakah pemahaman ini benar? Kalau usaha berbanding lurus sama hasil yang didapat, semakin besar seseorang berusaha, maka hasilnya juga akan semakin besar. Contohnya, kalau ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, normalnya orang kan kerja 8 jam, sementara dia kerja 12 jam. Selain kerja, dia juga buat usaha rumahan. Hampir tidak ada tanggal merah di kalendernya. Semua hari dipakai untuk kerja cari uang. Apakah sudah pasti rezekinya akan lancar? Apakah sudah pasti dia akan menjadi kaya? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi ia akan kaya, namun bisa jadi juga tetap dalam kesusahan. Kerja siang malam, hasilnya nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena usaha belum tentu sebab datangnya rezeki. Contohnya begini, bayangkan dua pedagang martabak di jalan yang sama, menggunakan resep yang sama dan modal yang sama. Buka dan tutup di jam yang sama, tinggalnya di perumahan yang sama, agamanya sama-sama Islam, dan sama-sama rajin bekerja. Dan dia adalah saudara kembar tidak identik. Misalkan, pertanyaannya adalah, apakah omset jualan martabaknya akan sama? Tentu saja tidak. Kenapa yang satu omsetnya puluhan juta, sementara yang satu lagi sepi pembeli? Jika rezeki murni matematika usaha, harusnya hasil mereka identik. Tapi nyatanya tidak. Ternyata usaha bukan sebab datangnya rezeki. Lalu, apa sebab datangnya rezeki? Mari kita lanjut pembahasannya.
Rezeki adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu kapan dan di mana dia akan datang. Jumlahnya pun kita juga nggak tahu. Bisa jadi banyak yang didapat, bisa jadi juga cuma seuprit yang diterima. Karena bersifat gaib, makanya harus memakai dalil untuk memahaminya. Rezeki itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah al-hal. Maksudnya adalah kondisi atau keadaan yang biasanya mendatangkan rezeki. Contohnya seperti bekerja, berdagang, jualan jasa. Apapun keadaan yang bisa mendatangkan rezeki. Namun ini bukan sebab datangnya rezeki, karena banyak yang bekerja, berdagang, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah al-asbab, yaitu sebab datangnya rezeki. Dan ini adalah satu-satunya yang dapat mendatangkan rezeki. Atau yang lebih kita kenal hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Bekerja atau berdagang itu bukan sebab datangnya rezeki. Itu adalah kondisi yang biasa mendatangkan rezeki. Karena sebab datangnya rezeki cuma satu. Semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mau kerja atau tidak, kalau sudah rezekinya, dia akan mendapatkannya. Apa buktinya? Mari kita lihat firman Allah surah Al-Imran ayat 37. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Di ayat yang lain, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepadamu. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Di ayat yang lain pun Allah menegaskan, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi kesimpulannya cuma satu, bahwa rezeki itu mutlak di tangan Allah. Artinya kita nggak perlu kerja dong, nggak perlu berusaha atau berdagang. Kan rezeki sudah dijamin Allah. Kalau sudah rezekinya nggak mungkin ketukar dan pasti sampai kepada hambanya. Biar kita nggak bingung, mari kita lanjut pembahasannya. Ini adalah kutub sebaliknya dari pemahaman sebelumnya. Mereka meyakini rezeki kan sudah dijamin dan dicatat oleh Allah sebelum kita lahir. Jadi buat apa kita capek-capek usaha dan kerja keras? Kalau memang sudah rezeki kita, pasti akan datang sendiri. Di ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Contohnya begini, ada seorang suami yang malas-malasan bekerja. Suatu hari istrinya nanya, kenapa nggak mau kerja lagi? Hari ini mau makan apa? Uang sudah habis. Suaminya jawab, buat apa kerja lagi? Kalau sudah rezekinya, pasti akan datang. Benar aja, tiba-tiba tetangga ngasih nasi kotak karena ada acara selamatan. Suaminya bilang lagi, benar kan? Kalau sudah rezekinya pasti akan datang. Untuk kasus seperti ini, suaminya jelas berdosa karena tidak mencari nafkah karena itu adalah kewajibannya. Sedangkan masalah rezeki itu bukan lagi urusannya, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tugasnya manusia adalah mengusahakan rezeki itu. Perkara hasil itu biarlah kita bertawakal kepada Allah. Ini adalah bentuk pemahaman yang keliru, yang sangat berbahaya. Pemahaman ini melahirkan sikap malas, pasrah tanpa ikhtiar, serta mengabaikan perintah Allah untuk berusaha, serta mematuhi hukum syariat. Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk mengikat unta terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah, bukan membiarkan unta lepas begitu saja. Rezeki berasal dari kata rozako, itu bermakna akto, artinya pemberian. Dan rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Rezeki adalah segala pemberian dari Allah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluknya. Rezeki ini secara kenyataan bisa datang melalui jalan yang halal maupun jalan yang haram. Misalkan begini, kita mendapatkan uang 2 juta rupiah. Kalau kita dapat dengan cara yang halal, itu adalah milik kita, seperti bekerja atau berdagang.
itu adalah halal. Sedangkan kalau didapatkan dengan cara yang haram, itu bukan milik kita. Walaupun 2 juta itu adalah rezeki kita. Kita mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, itu adalah sesuatu yang haram. Dan hasilnya juga haram untuk dimanfaatkan. Kepemilikan yang sah menurut syariat hanyalah rezeki yang dipenuhi dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jual beli yang jujur, bekerja profesional, atau hadiah halal. Harta yang didapat dengan cara yang haram, seperti korupsi, menipu, riba, atau mencuri, sejatinya bukan milik kita yang sah secara hukum Allah. Harta haram tersebut tidak akan pernah membawa keberkahan, justru akan menjadi bahan bakar siksa di akhirat dan merusak ketenangan hidup di dunia. Kelompok Qadariyah memahami bahwa rezeki itu murni usaha dari manusia. Ini adalah pemahaman yang keliru dan sudah kita jelaskan kesalahannya. Kelompok kedua, kebalikan dari kelompok pertama. Kelompok ini disebut Jabariyah yang meyakini bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tanpa usaha pun akan mendapatkan rezeki. Ini pun merupakan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar adalah kita harus membedakan dua wilayah. Ada wilayah yang dikuasai oleh manusia dan ada pula wilayah yang tidak dikuasai oleh manusia. Wilayah yang dikuasai manusia adalah bekerja, berusaha, berdagang. Sedangkan wilayah yang tidak dikuasai oleh manusia adalah rezeki itu sendiri. Manusia nggak bisa menentukan kalau dia bekerja keras hasilnya harus sekian. Rezekinya harus banyak. Manusia nggak bisa memastikan itu. Karena itu sudah di luar wilayah yang dia kuasai. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa rezeki itu berasal dari Allah. Ayat-ayat itu berada di dalam hati kita, bukan di otak kita. Kita harus menanamkan tauhid dan akidah yang kokoh, tak tergoyahkan bahwa rezeki hanya datang dari Allah. Tidak ada makhluk, atasan, atau klien yang bisa menjadi pemberi rezeki. Mereka hanyalah perantara. Fungsi keyakinan di dada ini sangat vital, yaitu untuk menjaga ketenangan jiwa. Hati tidak akan gelisah di saat rezeki terasa sempit, tidak akan sombong di saat rezeki berlimpah, dan tidak akan takut kehilangan rezeki saat mempertahankan kebenaran. Setelah kita memahami wilayah manusia adalah berusaha, wilayah Allah itu sudah menjadi takdirnya Allah, kita harus mengimani segala ketentuan darinya. Ketika sudah memahami hal itu secara pasti, kita akan bekerja karena sudah menjadi kewajiban. Tidak akan malas-malasan dalam mencari nafkah, walaupun kita tahu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelum melangkahkan kaki keluar rumah atau membuka laptop bisnis, penuhi hati kita dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Mulailah dengan doa, sholat duha, atau zikir. Hati yang tercas tidak akan mudah panik di saat menghadapi penolakan atau kesulitan bisnis. Di saat mengeksekusi pekerjaan, gunakan akal terbaik kita, buat perencanaan yang matang, riset pasar, bersikap profesional, namun patuhi koridor hukum syariat. Jangan pernah mengabaikan kejujuran, jangan menghalalkan segala cara, dan jauhi transaksi terlarang seperti riba dan penipuan. Ketika paham bahwa rezeki ada di tangan Allah, kita tidak akan pernah takut untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. Kita tidak akan lagi berkata, "Aduh, kalau saya idealis dan jujur, nanti bisnis saya hancur dan tidak bisa makan." Ingat, yang memberi kita makan adalah Allah, bukan kemaksiatan atau kompromi terhadap dosa. Sahabat sekalian, rezeki bukanlah sesuatu yang harus membuat kita sombong di saat berlimpah, atau membuat kita putus asa di saat terasa sempit. Dengan menanamkan keyakinan di dalam dada dan menjalankan logika kerja di dalam kepala, seorang muslim akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat tangguh, optimis, dan selalu taat pada aturan Allah dalam setiap langkah ikhtiarnya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Tugas kita adalah menjemputnya dengan cara yang halal dan penuh kesungguhan. Terima kasih telah menonton. Semoga pembahasan ini membawa keberkahan dan kedamaian dalam ikhtiar kita sehari-hari. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten yang membahas masalah kekinian. Tinggalkan like dan komen dan share agar video ini bisa tersebar lebih luas dan mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.